Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Badan dan Komisi setingkat, para Gubernur, para Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia, para Pangdam, Kapolda, dan Kajati seluruh Indonesia, para Direktur BUMN, dan tamu undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jakarta Convention Center pada acara Pertemuan Presiden dengan Kementerian Lembaga, Kepala Daerah, BUMN, Pangdam, Kapolda, Kajati se-Indonesia dalam rangka pengarahan Presiden Republik Indonesia mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia, dan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada kesempatan kali ini, kita dengarkan laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, para Menteri dan Kepala Lembaga dan Kepala Daerah se-Indonesia, serta hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden pada hari ini. Selain perkembangan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia, mohon izin kami nanti sekaligus juga mewakili menyampaikan laporan dari Menko Perekonomian dan Menko PMK terkait penanganan inflasi dan kemiskinan ekstrim. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, di tengah kondisi geopolitik yang masih memanas dan masih terus memanas yang kita tidak tahu kapan ujungnya, dan melambatnya perekonomian global, Indonesia masih terus dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk itu berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memitigasi risiko yang dapat terjadi. Dari berbagai laporan yang kami lihat, kondisi geopolitik ini
masih sangat berpengaruh dalam beberapa waktu ke depan dan tidak dapat kita hindari bahwa itu akan menekan dunia secara global. Terima kasih atas arahan dan kepemimpinan Pak Presiden selama ini yang menjadi kekuatan kami dan seluruh bangsa Indonesia untuk tetap optimis dan belajar bekerja dengan hati, dan kita semua bekerja merapatkan barisan untuk menghadapi tantangan global yang sangat besar yang diistilahkan dari berbagai pihak disebut perfect storm. Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia masih semakin membaik. Kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN terus melakukan langkah kolaboratif, konvergensi, sinergi, dan inovatif. Dan hal ini yang kita butuhkan Bapak Presiden untuk kita dapat keluar atau dapat menghadapi tekanan-tekanan ekonomi global dan perkembangan geopolitik yang arahnya masih tidak jelas. Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa inflasi indeks harga konsumen pada Agustus 2022 melambat menjadi sebesar 4,69 year on year, seiring terkendalinya inflasi volatile food. Hal ini disebabkan peningkatan pasokan dari sentra produksi dan ekstra effort pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah. Namun demikian, risiko inflasi termasuk harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian, terutama pasca penyesuaian harga BBM. Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai BBM tahap 1 dengan total anggaran 5,6 triliun dan telah disalurkan sebesar 96,6% atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan subsidi upah juga terus berjalan. Telah disalurkan kepada lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3%. Selanjutnya pada Oktober ini pemerintah daerah akan merealisasikan penggunaan 2% dana transfer umum. Terkait penggunaan belanja tidak terduga, dapat kami laporkan bahwa rata-rata realisasi di tingkat provinsi baru tercapai 11,23%. Di tingkat kabupaten kota sebesar 15,69%. Selanjutnya, realisasi penyaluran bansos di tingkat provinsi rata-rata sebesar 46,01%. Dan di tingkat kabupaten kota sebesar 39,82%. Angka realisasi BTT dan bansos tersebut masih cukup rendah. Untuk itu penyalurannya perlu dipercepat. Langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah juga memberikan dana insentif daerah atas kinerja tahun berjalan 2022. Apresiasi diberikan kepada 40 daerah terdiri dari 10 provinsi dan 30 kabupaten kota dengan kategori kinerja penurunan inflasi. Upaya dari 40 daerah ini dapat menjadi lessons and learn strategi kebijakan pengendalian inflasi untuk daerah lainnya. Beberapa hal yang dapat dicontoh seperti peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, pengembangan urban farming dan perluasan kerjasama antar daerah, fasilitasi distribusi pasokan, serta penguatan pemanfaatan data detail. Bapak Presiden yang kami hormati, tingkat kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa. Posisi ini menurun dibandingkan Maret 2021 sebesar 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrim juga menurun pada Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa. Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 menjadi 2024,
diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrim sebesar 1% setiap tahunnya, sehingga mencapai 0% pada tahun 2024. Untuk itu, Impres 4 2022 menugaskan 28 kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Telah ditetapkan 3 instrumen kebijakan telah dilakukan, yaitu pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim 2022 hingga 2024. Kedua, ketersediaan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dengan yang padan dengan Dukcapil dan data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial, ekonomi untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan intervensi yang lebih akurat. Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrim terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan yang tengah dikawal oleh Kemenko PMK, sedangkan Kemenko Perekonomian tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku kepentingan di luar pemerintah. Pengalaman kami bahwa ketersediaan faktor dasar seperti air bersih untuk pertanian mendorong perbaikan nilai tukar petani dan penanganan stunting. Untuk itu, penyediaan air bersih perlu menjadi salah satu prioritas program penanganan kemiskinan ekstrim. TNI dan Polri perlu terlibat secara aktif untuk membangun sarana air bersih. Selanjutnya kami mohon Bapak Presiden untuk menyerahkan data P3KE ke kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah sebagai landasan kolaborasi program penghapusan kemiskinan ekstrim. Bapak Presiden yang kami hormati, sejak April 2022 telah dilakukan pemantauan harian terhadap 22 dari 43 diktum pada Impres 2 2022 tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Dapat kami laporkan, realisasi belanja produk dalam negeri oleh KL, Pemda, dan BUMN mencapai 468,29 triliun atau 49,97% dari komitmen 937,20 triliun. Dan penayangan produk di e-katalog sudah mencapai lebih dari 1 juta pada akhir tahun 2022. Sudah akan tertayang sebesar 1.204.000 produk. Dengan seperti tren ini, kami yakin kita akan bisa mencapai lebih dari 1,5 juta pada akhir tahun 2022. Selain itu, terdapat 6 terobosan baru yang kita lakukan, yaitu pertama, digitalisasi pada integrasi sistem dan kodifikasi data belanja pemerintah. Kedua, penandatanganan kontrak payung dengan produsen laptop dalam negeri. Yang ketiga, peluncuran kartu kredit pemerintah domestik. Yang keempat, strategi pengurangan impor masing-masing KL melalui regulasi internal dan perizinan impor hingga tingkat menteri. Kelima, freezing produk impor yang memiliki substansi dalam negeri. Dan keenam, platform pengadaan nasional. Platform ini kiranya dapat dimanfaatkan juga oleh KPU untuk pengadaan barang dan jasa. Kita semua berharap aksi belanja produk dalam negeri ini menjadi gaya hidup belanja pemerintah dan masyarakat. Contoh sederhana, goodie bag pada acara-acara kementerian, lembaga, BUMN, dan Pemda agar tidak lagi menggunakan produk impor. Mari secara konsisten kita prioritaskan untuk produk dalam negeri, utamanya UMKM dan koperasi. Dengan demikian kita telah membantu peningkatan produktivitas masyarakat untuk pengurangan kemiskinan. Diperlukan juga upaya reformasi birokrasi investasi yang memberi layanan yang cepat bagi UMKM dan koperasi. Di antaranya hal penggunaan izin OSS. Begitu juga diperlukan reformasi birokrasi administrasi pemerintah yang berbasis digital. Misalnya untuk kemudahan pengurusan dokumen oleh UMKM, koperasi, dan masyarakat. Pak Presiden yang kami hormati, selanjutnya kami mohon arahan dan keputusan Bapak Presiden. Pertama, pemerintah daerah agar segera menggunakan anggaran
biaya tidak terduga belanja wajib 20% dana transfer umum, dan menyalurkan bansos dalam rangka pengendalian inflasi, khususnya pasca penyesuaian harga BBM dan menjaga daya beli masyarakat. Kedua, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis seperti beras, daging sapi, hortikultura, utamanya untuk mengantisipasi peningkatan permintaan di akhir tahun. Ketiga, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar menggunakan dan menetapkan data P3KE sebagai data rujukan program untuk penghapusan kemiskinan ekstrim untuk memastikan akurasi sasaran program. Keempat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah beserta semua pemangku kepentingan agar memperkuat kolaborasi untuk merumuskan tindakan alternatif penanganan kemiskinan ekstrim, termasuk realokasi anggaran. Kelima, Kementerian Keuangan dan Kemendagri bersama-sama Kemenperin, BPS, dan pemerintah daerah agar menyelesaikan harmonisasi kode referensi produk barang dan jasa terhadap klasifikasi buku komoditas Indonesia pada akhir Oktober bulan depan. Keenam, LKPP agar menyusun rencana undang-undang pengadaan barang jasa publik untuk memperkuat dasar hukum aksi afirmasi dan diperlakukan pada 2024. Dan ketujuh, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar membatasi belanja impor menjadi maksimal 5% dari total belanja 2023 yang diikuti dengan upaya penguatan UMKM dan koperasi serta industri dalam negeri. Kedelapan, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN agar menggunakan kartu kredit pemerintah domestik pada Januari 2023. Bapak Presiden yang kami hormati, satu garis merah yang dapat kami sampaikan dari pembelajaran pelaksanaan Gernas Bangga Buatan Indonesia dan penanganan COVID-19 adalah perlunya kolaborasi dan gotong royong dari semua pihak. Tidak ada ego sektoral. Untuk itu seluruh elemen birokrasi harus fokus dan paham dalam pelaksanaan program prioritas pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta konsisten merealisasikan aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Demikian dapat kami laporkan Bapak Presiden dan selanjutnya kami mohon arahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk dapat mempercepat target SDGs terkait penghapusan kemiskinan ekstrim yang semula tahun 2030 menjadi tahun 2024, disediakan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau data P3KE, yaitu berupa data individu atau keluarga maupun geospasial yang telah dilengkapi dengan peringkat kesejahteraan dan memuat berbagai variabel sosial ekonomi. Data P3KE dapat diakses melalui laman p3ke.kemenkopmk.go.id. Untuk itu, kami mengundang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Bapak Presiden, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, untuk menyerahkan secara simbolis data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE dan dilanjutkan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Berkenan kepada Bapak Presiden untuk foto bersama. Kepada Menko PMK, Menteri PUPR, dan Gubernur Jawa Timur, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Kepala Badan dan Komisi setingkat, yang saya hormati para Gubernur seluruh Indonesia, yang saya hormati para Bupati, Wali Kota dari seluruh tanah air, yang saya hormati para Pangdam, Kapolda, Kajati, serta para direksi BUMN, tamu undangan yang berbahagia. Sudah sering saya sampaikan, tapi terus akan saya sampaikan berulang-ulang untuk mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bahwa dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian yang tinggi. Semua negara sulit sekarang ini. Sulit. Dan ekonomi global juga sangat sulit diprediksi, sangat sulit dikalkulasi, sangat sulit dihitung. Sudah siapapun lah suruh ngitung, pasti akan kesulitan. Arahnya akan kemana? Penyelesaiannya seperti apa? Ini yang terus akan saya ulang-ulang supaya kita sadar dan punya semuanya punya sense of crisis. Tiap hari kita mendengar mengenai krisis pangan. Bayangkan 345 juta orang di 82 negara menderita kekurangan pangan akut. Dan ini yang betul-betul mengenaskan, 19.700 orang setiap hari meninggal karena kelaparan. Kita patut bersyukur bahwa bulan Agustus yang lalu kita mendapatkan sertifikat pengakuan bahwa Indonesia sudah swasembada beras sejak 2019. Dan dianggap memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dari International Rice Research Institute yang juga didampingi oleh FAO. Tapi jangan senang dulu, karena sekali lagi dunia penuh dengan ketidakpastian. Krisis pangan, krisis energi. Kita baru saja menyesuaikan harga BBM, tapi coba dibandingkan dengan negara-negara lain. Harga sampai 32.000, sampai 30.000, 24.000. Gas bisa naik sampai 500%. Kondisi-kondisi seperti ini yang kita harus tahu. Krisis finansial, baru saja sebuah negara mengajukan APBN di Inggris. Kemudian pasar melihat langsung yang namanya currency, nilai tukar rupiah, nilai tukar di semua negara guncang dan melemah terdepresiasi, termasuk kita. Hati-hati ketidakpastian itu, mengenai ketidakpastian ini.
Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan, akan gelap. Dan kita enggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa enggak bisa dikalkulasi. Apalagi urusan perang di Ukraina, lebih sulit lagi dihitung. Kapan selesainya? Referendum yang kemarin dilakukan di 4 wilayah, di Ukraina, di Donetsk, di Luhansk, di Zaporozhye, di Kherson, makin merumitkan lagi. Kapan akan selesai dan imbasnya kepada ekonomi seperti apa? Makin rumit. Dan yang pertama ingin saya sampaikan, momok terbesar semua negara sekarang ini adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa. Momok semua negara saat ini. Inflasi di semua negara yang biasanya dulu hanya 1, sekarang sudah lebih dari 8, lebih dari 10. Bahkan ada yang sudah di atas 80%. Ada 5 negara yang sudah di atas 80%. Oleh sebab itu, kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah. Dan semua kementerian lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID. Kalau COVID kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama. Setuju? Kalau di negara lain, urusan inflasi itu adalah urusannya bank sentral. Caranya menaikkan interest rate-nya. Sekian basis poin dinaikkan. Sehingga kredit menjadi terem, menjadi direm. Uang yang lari ke masyarakat juga kerem. Inflasinya menjadi turun. Tapi teori-teori seperti itu sekarang juga tidak menjamin bahwa itu akan turun. Oleh sebab itu, di Indonesia antara fiskal dan moneter ini harus berjalan beriringan. Dan saya senang Bank Sentral kita, BI, dan Kementerian Keuangan, Kemenko, semua berjalan beriringan dan rukun, tanpa kita mengintervensi independensi dari Bank Indonesia. Tapi yang lebih penting adalah bukan ngerem uang beredarnya, tetapi kita menyelesaikan di ujungnya, yaitu kenaikan barang dan jasa. Yang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Caranya, yang kita takuti sekarang ini adalah inflasi dari pangan, bahan makanan. Ini juga menjadi kontributor terbesar inflasi hingga Agustus ini. Urusan cabai merah, urusan bawang merah, urusan telur ayam, hati-hati, urusan tomat, urusan tahu, urusan mie instan, urusan tempe dan beras. Hati-hati barang-barang ini tolong dilihat betul. Cek harian, karena saya setiap hari itu dapatnya angka-angka seperti setiap pagi,
nggak pernah sarapan, nggak pernah makan pagi, tapi diberi sarapannya angka-angka. Cabai merah, kenapa dia harganya tinggi? Karena produksinya kurang, suplainya menjadi kurang, pasokannya menjadi kurang. Tugas saudara-saudara bagaimana mengajak para petani untuk nanam ini. Kalau di daerah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, harganya tinggi. Pasokan cabai, kan memang beda-beda. Saya baru 2 hari yang lalu datang di sebuah provinsi, harga cabai rawit merahnya 45.000. Saya pindah ke provinsi lain, 85, 90.000. Coba 2 kali lipat. Sepele, hati-hati karena produksinya kurang, karena suplainya berkurang. Sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, ya gunakan dana transfer umum, gunakan belanja tidak terduga itu untuk berproduksi barang itu, supaya pasokannya cukup. Ini sebetulnya hal yang tidak sulit, hanya kita ini mau kerja detail atau enggak, atau hanya di kantor tanda tangan. Yang kedua, urus yang namanya ongkos transportasi dari produksi ke pasarnya. Misalnya, urusan harga telur naik. Produksinya di mana sih telur ini? Di Bogor, di Blitar, di Purwodadi, dan lain-lainnya. Kalau misalnya di Palembang, harga telur naik, di Provinsi Sumatera Selatan, harga telur naik misalnya, udah ambil aja telur dari Bogor, biarkan pedagang atau distributor beli di Bogor, tapi ongkos angkutnya ditutup oleh APBD, oleh provinsi, kabupaten maupun kota. Misalnya, ini misalnya. Berapa sih ongkos truk dari Bogor ke Palembang? Saya cek kurang lebih 10 juta. Mungkin ini setelah penyesuaian BBM jadi 12 juta, 10 sampai 12 juta. Tidak tiap hari juga harus diangkut telur itu, mungkin seminggu hanya 2 kali atau sekali cukup. Masa setiap hari kita harus urusan telur saja, kan enggak kan? Misalnya bawang merah, mana tempat produksi bawang merah? Yang gede Brebes. Misalnya Lampung, harga bawang merah kok tinggi? Ya udah, ongkos angkut dari Brebes ke Lampung itu ditutup oleh APBD provinsi, APBD kota maupun APBD kabupaten. Duitnya juga enggak banyak juga. Brebes ke Lampung itu kira-kira 8 juta atau sampai 8.500.000, dan tidak mungkin setiap hari itu kita harus beli berambang bawang merah, ini kan enggak. Mungkin seminggu hanya 2 kali atau sekali. Ini uang kecil, tapi memang harus bekerja detail. Cabai ini yang banyak di Kediri. Kalau Jabodetabek, beli ya tutup saja ongkos transport dari Kediri ke Jabodetabek, 11 juta kira-kira.
Hal-hal konkret seperti ini yang memang harus kita lakukan. Nggak bisa, sekali lagi, saya sudah ngomong bolak-balik, nggak bisa lagi dalam situasi seperti ini, kita hanya bekerja makro saja. Bekerja mikro juga nggak cukup, tambah lagi harus detail. Masalahnya akan ketemu, problemnya akan gampang disolusikan. Saya meyakini kalau ini semuanya bekerja, pasokannya, suplainya, produksinya digarap, transportasinya ditutup dari APBD, dari tadi belanja tidak terduga, dari dana transfer umum, nggak sulit menurunkan inflasi. Begitu juga nanti BI juga akan bergerak. Saya kira jelas. Jelas. Dan jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan biaya tak terduga, belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangannya, sudah ada SE Mendagrinya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang kita sangat membutuhkan. Yang kedua, yang berkaitan mengenai penggunaan produk buatan Indonesia. Tindak lanjut aksi afirmasi mengenai bangga buatan Indonesia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest bahwa dari komitmen realisasinya sudah 49%. Jangan sampai sekali lagi dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD, yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari biaya cukai, dari penerimaan negara bukan pajak PNBP, dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah, tapi belinya barang-barang impor. Ada produk UMKM, ada produk koperasi. Kenapa tidak ke sana? Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta, yang sebelumnya baru 50.000. Melompat cepat sekali dan saya minta pada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog. Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan, kalau enggak cepat-cepat mau saya buka semua angkanya. Kementerian mana, daerah mana yang belum mengarah ke sana. Realisasinya seperti apa? Ini untuk 10 kementerian lembaga yang anggarannya besar. Realisasinya seperti ini.
angka-angkanya ada semuanya. Untuk daerah provinsi ada semuanya. Untuk kabupaten dan kota, serapan dari produk dalam negeri, tolong dilihat. Mungkin yang nol ini karena belum serap produk dalam negeri, mungkin, dan mungkin juga belum ada laporan, sehingga tolong segera dilaporkan. BUMN juga ada, sudah semuanya angka-angkanya sekarang. Kelihatan. Gunakan produk dalam negeri. Ini produk. Yang kedua, saya juga titip mengenai wisata. Ajak masyarakat kita, ini kita bisa defisit ini wisata kita. Yang datang ke sini belum banyak, yang keluar malah banyak sekali. Hati-hati devisa kita bisa lari lagi. Lalu caranya kita tidak rem. Hati-hati, sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja. Setuju? Kita ini punya daerah-daerah wisata yang baik, Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Jogja, Babel, Borobudur, Jakarta, dan lain-lainnya. Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri? Dipamer-pamerin di Instagram. Apalagi pejabat. Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang paling 2 atau 3. Karena betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkret enggak sih? Karena juga keluar uang, kita keluar itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem. Rakyat juga kita beritahu. Gunakan untuk wisata di dalam negeri saja. Yang terakhir mengenai kemiskinan ekstrim. Data sudah jelas. Ada, datanya ada, di daerah-daerah ada semuanya datanya. Artinya sasarannya jelas, by name, by address semuanya ada, nama, alamat semuanya ada. Kalau kita bareng-bareng, pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng. Urusan income, pendapatan, semuanya digarap bareng-bareng. Ini kita kemarin waktu COVID naik lagi ke 2 digit, ini sudah kembali ke 1 digit, ke 9,54. Ini kita harapkan, sasarannya ada kok. Jelas nama dan alamat, bansos ke sana, arahkan. Ada perbaikan rumah-rumah kumuh, arahkan juga ke sana. Nah, kalau nama dan alamatnya enggak
jelas itu kita kesulitan, ada semuanya. Inilah yang sekali lagi kita kompak bareng-bareng untuk menuju pada sasaran yang kita inginkan. Saya rasa jelas semuanya. Saya ingin kita semuanya kerja konkret bersama-sama. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari sejenak kita menundukkan kepala serta memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Jamil, Tuhan yang Maha Indah, pada hari ini kami mengucap hamdalah atas matahari yang masih bersinar cerah, atas jantung yang masih berdetak mengalirkan darah, atas nikmat hidup yang demikian indah, atas jutaan karunia yang tidak mungkin dapat kami cacah. Ya Allah, ya Salam, Rabb yang menyelamatkan, jadikanlah pertemuan ini mampu membawa lompatan kebaikan sehingga dapat menjadi amalan kebaikan dalam mengemban amanah dan pengabdian, juga menjadi investasi kami di yaumil mizan. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami kemudahan dan karuniakan kepada kami kelancaran. Jadikan semua lelah kami lelah yang berpahala, lelah yang terasa menyenangkan, dan lelah yang membahagiakan. Ya Allah, ya Rahman, Zat yang Maha Pengasih, pada hari ini kami berkumpul dalam ikatan silaturahim yang penuh kehangatan dan keakraban. Kami mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi pembangkit semangat kami untuk dapat bekerja lebih baik dan lebih profesional sebagai bukti rasa syukur kami kepadamu. Ya Allah, ya Qawi, Zat yang Maha Kuat, limpahkanlah kekuatan kepada para pemimpin kami dalam mengemban amanah dan melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Ya Allah yang Maha Pemurah, wahai Sang Pemberi Rahmah, anugerahkanlah kepada kami kelembutan hati dan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon peliharalah negara kami, perkuatlah persatuan dan kesatuan di antara kami, agar kami dapat menapak dengan kuat, teguh dalam membangun bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Engkau ridhai dan Engkau rahmati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan kami petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pemberi. Ya Allah, ya Rashid, Zat yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada para pemimpin kami, dan kepada bangsa Indonesia, agar kami senantiasa bersyukur atas nikmat dan anugerah-Mu. Tepatkanlah langkah-langkah kami sesuai petunjuk dan ridha-Mu. Limpahkanlah hidayah kepada kami untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pengarahan Presiden Republik Indonesia telah selesai dilaksanakan. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Terima kasih banyak Ibu.